Oke, selamat siang semua dimanapun teman-teman berada. Kan saya Imam dan Giring. Jadi saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas dari mata kuliah sistem multimedia. Di mana nanti tugas ini akan diupload juga di lembaran diupload di YouTube dan ini akan diupload menggunakan lembaran tugas ya, teman-teman. Dan presentasi ini juga setelah dibuat menggunakan ataupun dari makalah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita buat makalah terlebih dahulu terkait dengan judul dari presentasi ini. Jadi ini adalah tugas yang diampu pada mata kuliah sistem multimedia. Baik, saya akan melakukan share screen terhadap tugas yang sudah saya buat melalui PowerPoint. Baik. Di sini saya akan melakukan sesi terlebih dahulu terkait presentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, teman-teman sudah bisa melihat dari tugas ini saya membuat dikarenakan diwajibkan untuk membuat makalah dan PowerPoint atau presentasi, dan berikutlah presentasi yang sudah saya buat dengan judul Revolusi Kedokteran 4.0 dan Multimedia Cerdas, di mana judulnya adalah peran sistem multimedia cerdas dalam diagnosa dan terapi presisi. Baik, kita akan melanjutkan pada latar belakang dari judul ini sendiri. Nah, di sini poinnya adalah di mana kita fokus pada medical yang terfokuskan pada 4.0. Teman-teman sendiri tahu bahwa saat ini banyaknya sistem yang sudah kita tahu dan menggunakan sistem 4.0. Bukan hanya dari industri yang memiliki 4.0, tetapi kita ataupun Indonesia pelan-pelan pada medicalnya beranak pada 4.0, di mana nanti kita akan lebih jelas mengerti apa maksud dengan medical 4.0 di presentasi kali ini. Dan di sini ada beberapa poin pergeseran era di mana dari rekam medis kertas diubah ke data digital dan visual 3D. Masalah lamanya adalah mendiagnosa hanya mengendalikan imajinasi dokter dari gambar 2D itu sendiri. Nah, yang solusi baru ada menggunakan VR, AR, dan AI untuk memberikan visualisasi nyata dan presisi. Apa itu sistem multimedia cerdas? Di sini memiliki definisi dengan integrasi teks, audio, video, dan animasi yang diproses oleh AI atau kecerdasan buatan sendiri. Di mana kita tahu kecerdasan buatan itu bukan hanya data-data yang kita anggap biasa saja, tetapi kecerdasan buatan sendiri adalah berupa data yang dikumpulkan itu untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya untuk mendiagnosa penyakit, di mana nanti para dokter-dokter itu ataupun para data analis ataupun data engineer dari AI tersebut, mesin AI tersebut membentuk suatu libraries di mana isinya adalah untuk pengumpulan data-data dari banyak hal diagnosa penyakit yang sama, sehingga dokter ataupun para pekerja rumah sakit memudahkan untuk mendiagnosa dengan cara AI tadi, dengan dan bisa akurat gitu. Jadi tanpa adanya mengimajinasi dengan apa yang dokter miliki pengalaman sebelumnya, tapi dengan adanya AI ini, library semua yang dikumpulkan dan membuat
ujian massability lebih cepat. Dimana sini 3 pilar dari teknologi tersebut adalah extended reality atau XR, ataupun augmented reality, ataupun VR, virtual reality, ataupun kedua adalah digital imaging, di mana digital imaging itulah pengolahan citra medis resolusi tinggi, dan ketiga adalah surveillance, adalah komunikasi video real time tanpa delay. Nah, di sini juga nanti adanya dokter yang berada mungkin di Bali bisa mengobatin pasiennya yang berada di Batam. Dulu ada baru-baru ini 2025 sehingga saya ini sudah terjadi di Jakarta, pasien berada di Jakarta tetapi dokternya berada di Bali. Kita lanjutkan. Selanjutnya, posisi tingkat tinggi di negara maju, di mana sini pada Johns Hopkins Medicine ataupun berasal dari USA, di mana teknologi ini adalah menggunakan teknologi AR pada pembedahan tulang belakang. Jadi di sini adalah histori-histori yang pernah dilakukan. Dia dari Johns Hopkins Medicine melakukan pembedahan menggunakan AI, dan dokter melihat tulang pasien itu secara langsung, secara transparan, dan pada saat operasi. Jadi memudahkan dari si dokter itu sendiri. Dan sini ada kedua adalah Stanford Children's Health, berasal dari USA, Amerika sendiri, mana dia menggunakan teknologinya VR dan True 3D, di mana berfungsi untuk mensimulasikan masuk ke dalam jantung bayi sebelum operasi dimulai. Jadi mereka melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, karena ya kita tahu bahwa sensitivitas dari bayi tersebut masih kurang. Jadi sebelum mereka melakukan tindakan, mereka melakukan simulasi tersebut agar nanti kecil dari kegagalan. Selanjutnya pada slide transformasi digital kesehatan di Indonesia, di mana di sini ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang cukup terkenal, di mana di sini dilakukan penerapan bedah robotik dengan visual 3D, di mana uji cobanya dengan tracer atau bedah jarak jauh, seperti saya bilang tadi, menggunakan jaringan 5G. Nah, kedua adalah sistem dari komunikasi, itu Satu Sehat, di mana mereka memberikan sistem integrasi data multimedia ataupun ronsen ataupun CT scan dalam satu aplikasi digital. Nah, selanjutnya di sini adalah komparatif analisis secara global dan secara Indonesia nasional. Di sini ada tabelnya, di mana fokusnya adalah kedalaman teknologi atau presisi bedah, di mana Indonesia sendiri jangkauan layanan teknologinya ada AR, VR, robotik otonom untuk global, di mana nasional adalah telemedicine, aplikasi mobile, dan integrasi data. Tujuannya pasti berbeda-beda. Global menyempurnakan operasi secara rumit, ke Indonesia ataupun nasional. Tantangan implementasi pasti ada, apalagi Indonesia sendiri, teman-teman, belum banyaknya jaringan 5G ya, yang terintegrasi di daerah-daerah tersebut. Karena setahu saya, jaringan 5G tersebut hanya ada di beberapa kota ataupun mungkin kota-kota metropolitan yang sangat ramai penduduk. Nah, terkadang pun 5G yang kita miliki saat ini belum tentu optimal. Kenapa saya bilang belum tentu optimal? Karena 5G itu terkadang mungkin adanya buffering yang mengakibatkan sistem bermasalah. Teman-teman mungkin bisa bayangkan bahwa ketika sedang operasi ada buffering, itu sangat menyusahkan. Karena ketika contohnya robot yang dikendalikan dari Bali itu sudah bergeser ke kanan, tetapi karena ada buffering tadi, posisi dari robot tersebut yang ada di Jakarta itu masih di tengah. Itu yang sangat-sangat riskan. Dimana di sini salah satu tantangannya adalah infrastruktur yang saya bilang tadi adalah jaringan 5G belum merata.
di mana butuh internet 5G ataupun fiber optik yang stabil. Dan kemudian kedua adalah biaya AR ataupun robotik yang sangat mahal. Yang kita pasti tahu bahwa bukan hanya ketika saat membeli mesin dari AR atau robotik itu sendiri, tetapi kita tahu bahwa maintenance ataupun perbaikan-perbaikan secara berkala itu pasti memiliki dana yang mahal. Sehingga di sini tantangan implementasinya salah satunya juga dalam hal biaya. Ketiga adalah keamanan data. Ini sangat-sangat riskan, di mana risiko pastinya kebocoran. Di mana sistem tidak kecil kemungkinan tidak mungkin adanya kebocoran. Pasti ada kebocoran data. Mengingat di dalam data yang diinput ke sistem, entah itu mungkin data-data terkait penyakit ataupun wajahnya pasien, itu pasti kemungkinan akan ada kebocoran. Walaupun mungkin sudah memungkinkan tidak kebocoran, tapi namanya sistem itu pasti memiliki kebocoran sendiri. Selanjutnya, pada SDM, di mana dokter senior perlu mengadaptasi terhadap teknologi ataupun digital baru. Nah, seperti contohnya, mungkin kita bisa menaiki sepeda motor. Mungkin kita bisa menggunakan sepeda. Saat kecil kita sering menggunakan sepeda. Tapi kalau kita langsung dikasih motor, mungkin saja kita belum bisa mengoptimalkan ataupun mungkin menjaga kestabilan dengan menggunakan motor. Padahal secara desain kurang lebih itulah yang perlu dan dihadapi saat mengimplementasikan masalah ini. Dokter-dokter harus mulai pelan-pelan beradaptasi terkait dari sistem ataupun teknologi-teknologi yang ada yang terbaru dimiliki saat ini. Mengingat pastinya implementasi teknologi baru itu sangat kencang dan pasti sangat masif. Sehingga diharapkan dokter-dokter melek akan teknologi-teknologi baru. Mengingat pastinya banyak hal-hal baru lainnya. Selanjutnya, pada kesimpulan yang efektif, di mana multimedia sendiri bukan lagi sebagai pelengkap, tetapi kebutuhan krusial untuk keselamatan dari pasien tersebut. Karena kita tahu bahwa yang kita bicarakan ataupun kita dengar sebelumnya bahwa sistem multimedia itu sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Mengingat banyaknya pasien-pasien yang membutuhkan dokter, tetapi bisa saja spesialis dari kedokteran ataupun spesialis pada penyakit tersebut sangat-sangat minim. Sehingga untuk meminimalisir adanya delay terkait operasi, sistem ini adalah sangat yang baik banget untuk ditunggu karena pasien tidak hanya harus menunggu dokter untuk datang ke tempat, tapi pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki sistemnya ataupun alat ataupun robotnya dan langsung melakukan operasi secara jarak jauh. Ataupun mungkin bukan hanya dengan robot, mungkin punya AR, VR, dengan ada VR itu, dokter secara mudah menemukan penyakit-penyakit. Ini yang harus digalakkan untuk saat ini. Kedua, global sudah main di ranah AR ataupun VR secara bedah.
Karena untuk Indonesia sedang kuat-kuatnya di integrasi data dan telemedicine. Tidak masalah, menurut saya Indonesia sudah mulai bertahap dengan cara integrasi data, telemedicine. Dengan adanya integrasi data nantinya, data-data yang diolah oleh sistem memudahkan para dokter tersebut untuk melakukan diagnosis pada penyakit-penyakit yang ada pada pasien. Mungkin dulu memerlukan beberapa hari untuk mendiagnosa dari penyakit tersebut. Setelah adanya sistem ini, dokter mungkin hanya butuh waktu berjam. Hanya butuh berapa jam untuk mendiagnosa bahwa penyakit dari pasien A adalah ini. Jadi, saya rasa sistem multimedia itu sangat-sangat penting di masa saat ini, mengingat ada sistem-sistem ataupun uh, sistem ataupun uh, teknologi yang sudah ada itu sangat mumpuni untuk diimplementasikan. Jadi uh, dari sistem multimedia sangat-sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mengingat kita memerlukannya dan sangat diperlukan. Baik, terima kasih. Presentasi terkait dengan mata kuliah sistem multimedia, di mana saya mengambil dari Medical 4.0 yang saya juga buat pada makalah yang ada nantinya saya akan juga di learning yang dimiliki oleh tes Cyber Asia. Dan nantinya video ini akan saya upload di YouTube. Baik, saya Raymond sendiri. Berikut adalah presentasi yang saya lakukan untuk pengumpulan tugas secara presentasi. Terima kasih. Selamat siang semuanya dan salam sehat.